Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-68, Because He Lives. Selamat Paskah untuk kita semua. Hari raya setahun sekali yang kita biasa rayakan sepaket dengan Jumat Agung. Dan mungkin kita punya kesan tersendiri. Kalau Jumat Agung mungkin sedikit lebih mellow, sedih, penuh penghayatan dan pemaknaan atas dosa-dosa kita. Sekaligus kita diingatkan akan kasih Tuhan. Nah, tapi di Paskah biasanya kita bersifat selebrasi, perayaan. Selebrasi atas apa? Ya atas Tuhan yang sudah bangkit, menang dan mengalahkan kuasa maut. Yes, Tuhan kita hidup. Dan itu betul. Tapi teman-teman, setelah itu apa? Apa artinya buat kita? Apa arti kalau kita berkata Tuhan bangkit dan Tuhan Yesus hidup buat hidup kita? Karena teman-teman, sejujurnya banyak orang Kristen merayakan kebangkitan Kristus, merayakan bahwa Tuhan itu hidup, tapi hidup atau memperlakukan Tuhan seakan-akan dia itu adalah Tuhan yang mati. Kita tahu Tuhan kita hidup, tapi kita seringkali menganggap Tuhan hanya sebagai ritual yang harus kita penuhi, seperti menyembah patung, tidak beda dengan menyembah patung atau benda mati yang lain. Yang penting mungkin kita taat dan tidak melanggar perintah agama yang kita miliki. Kita memperlakukan Tuhan seperti benda mati yang sewaktu-waktu mungkin bisa menghukum kita kalau kita salah. Dan kita pun udah nggak peduli lagi dengan relasi kita dengan Tuhan. Yang penting adalah hubungan yang hanya transaksional. Selama dia senang, selama dia oke, saya dapat timbal baliknya aman. Teman-teman, bukankah itu ironis? Kita orang Kristen punya Tuhan yang hidup, tapi kita seringkali memperlakukan dia seperti Tuhan yang mati. Maka teman-teman, mari kita renungkan, kalau Tuhan kita hidup, apa dampaknya buat hidup kita? Dan bagaimana di sini kebangkitan Kristus yang kita rayakan, kita hayati, itu mengubah segala-galanya. Teman-teman, kebangkitan Kristus itu mengubah segala-galanya. Teman-teman, bagi Paulus, kebangkitan Kristus, Allah yang hidup, itu seharusnya mempengaruhi hidup kita sangat signifikan dan sangat besar. Bahkan kita bisa katakan dunia tidak lagi sama sejak Yesus bangkit. Dunia bukan lagi tempat yang sama sejak Yesus bangkit. Dunia seakan-akan menjadi seperti judul lagu, A Whole New World. Dunia yang baru. Kenapa? Tadinya di tengah dunia yang gak ada harapan, di tengah dunia yang gelap, mati karena dosa. Kebangkitan Yesus itu membawa sebuah reality yang baru, realitas kenyataan yang baru, di mana kita hidup. Yaitu apa? Hidup di dunia baru milik Tuhan. Jadi ketika Tuhan bilang di Wahyu, lihatlah aku menjadikan segala sesuatunya baru, itu di akhir zaman. Tapi Tuhan sudah mulai, dan Tuhan sudah kasih buktinya lewat apa? Kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus itu seakan-akan menunjukkan bahwa Tuhan itu kayak lagi menciptakan ulang dunia yang baru. Yang walaupun sekarang mungkin masih penuh dengan dosa, kegelapan, tapi Tuhan sudah kasih tahu sekarang dan bahkan di masa yang akan datang, endingnya adalah dunia adalah tempat yang baru. Karena kebangkitan Yesus. Teman-teman, lalu bagaimana kebangkitan Yesus itu mengubah hidup kita? Kalau dunia tidak lagi sama. Teman-teman, yang pertama, kebangkitan Kristus itu mengingatkan kita bahwa hidup kita masih punya harapan. Kebangkitan Kristus mengingatkan kita bahwa hidup kita masih ada harapan. Paulus berkata begini soal kebangkitan Kristus. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa orang-orang juga yang mati dalam Kristus. Dan Paulus berkata gini, kalau nggak ada kebangkitan, kalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau Yesus tidak bangkit, maka itu berarti semua yang kita omongin selama ini tentang kekristenan adalah omong kosong. Bahkan percuma. Kenapa? Kita tidak menyembah Allah yang hidup. Teman-teman, barangkali dalam hidup pas kita mengalami masalah yang mungkin sekarang sangat besar, dan rasanya dalam hidup kita jalani masalah yang nggak sanggup kita jalanin, kita kayak merasa udah nggak ada harapan. Kita kayak merasa udah nggak ada jalan keluar. Ini udah end buat hidup saya. Ini udah akhir dari hidup saya. Ini udah bad ending dalam hidup saya. Teman-teman, tetapi kebangkitan Yesus dan Allah yang hidup menunjukkan bahwa engkau dan saya masih punya harapan. Kenapa? Allah yang hidup berarti dia masih bekerja sampai sekarang. Dia nggak pernah berhenti menepati janjinya bagi dunia dan bahkan bagi hidupmu. Jadi pas Tuhan ngomong Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.
itu berarti ditunjukkan Tuhan ngomong itu, yang ngomong adalah Tuhan yang hidup, yang tidak pernah mengingkarinya, bahkan kematian pun tidak bisa menghalangi rencananya. Sehingga teman-teman, kebangkitan Yesus memberikan jawaban bahwa momen tergelap hidup kita sekalipun gak pernah bisa menghalangi rencana Allah buat hidup kita. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa momen tergelap hidup kita sekalipun gak pernah bisa menghalangi rencana Allah atas hidup kita. Bayangin jadi murid Yesus yang udah ikut Yesus 3,5 tahun, tapi tiba-tiba guru rabi mereka yang mereka panut, mereka ikuti gitu ya, mati. Udah nggak ada harapan. Para murid udah kembali ke kerjaan asal mereka. Terus kalau mereka ngumpul mungkin cuma dengan muka yang muram, sedih. Udah nggak ada harapan. Tapi ketika Yesus menghampiri mereka, menyatakan diri kepada mereka, Yesus yang bangkit itu, mereka jadi punya semangat lagi. Hidup mereka berubah 180 derajat. Kenapa? Kematian bukan segala-galanya. Allah mereka tidak mati, mereka masih punya harapan. Allah mereka hidup. Bukankah seharusnya begitu bagi kita menjalani hidup yang sekarang ada harapan? Teman-teman, yang kedua, itu berarti segala sesuatu yang kamu lakukan itu bernilai kekal. Segala sesuatu yang kita lakukan itu bernilai kekal. Kenapa? Kita kan sering tanya nih, ngapain sih saya belajar capek-capek? Ngapain sih saya cari uang capek-capek? Ngapain sih saya menikah? Toh ujung-ujungnya mati, ya nggak? Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu sangat-sangat sementara, sangat-sangat fana, ujung-ujungnya juga hilang dan mati. Tapi ketika kita bilang Yesus itu bangkit, berubah endingnya. Kebangkitan Kristus pengen bilang bahwa ujung-ujungnya bukan mati dan sia-sia, tetapi ujung-ujungnya adalah kehidupan. Itu berarti apa? Setiap napas yang kamu hidupi sekarang, setiap kegiatan yang kamu lakukan di rumah, setiap proses pembelajaran kamu di sekolah, setiap hal yang kamu lakukan, itu adalah sesuatu yang hidup, sesuatu yang bernilai kekal. Kamu melayani, kamu sekolah buat Tuhan, kamu kerjakan apapun dalam hidupmu itu bernilai kekal. Bukankah itu berarti teman-teman, segala sesuatu yang kita lakukan sekarang punya makna? Nggak lagi ujung-ujungnya ya nggak ada harapan. No. Sekarang semua yang kita lakukan punya nilai kekal. Sehingga sekarang kita bisa menghidup hidup kita sekarang nih dengan penuh makna. Bukan lagi nggak ada makna dan nggak ada tujuan. Ketika Paulus ngomong satu ayat yang terkenal teman-teman, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Teman-teman, ayat ini ditulis itu dalam konteks kebangkitan Kristus. Kenapa segala sesuatu tidak sia-sia? Kenapa kita tidak goyah? Kenapa kita bisa kuat semangat menjalani hidup? Adalah karena ada kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa engkau dan saya tidak perlu menjalani hidup ini sendirian. Engkau dan saya tidak perlu menjalani hidup ini tanpa makna. Engkau dan saya punya Allah yang hidup, yang berarti tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Bukankah itu berarti hidup kita sangat-sangat berbeda sejak kebangkitan Kristus? Bukankah itu berarti kita harus hidup dengan cara yang berbeda kalau kita tahu Allah kita adalah Allah yang hidup? Apapun yang terjadi, kemanapun kita melangkah, Tuhan selalu mengundang kita untuk hidup di dalam kasih Allah yang hidup itu. Maka teman-teman, kalau dunia nggak lagi sama, kenapa kita masih hidup dengan cara yang sama? Kenapa kita masih hidup dengan cara yang seolah-olah memperlakukan Tuhan seperti Dia Allah yang mati? Maukah engkau dan saya sekali lagi memperlakukan Dia, hidup dengan harapan, hidup dengan nilai-nilai kekekalan, dan berkata, seperti lagu yang terkenal berkata, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena Dia hidup, segala sesuatu berarti. Karena Dia hidup, ada harapan, ada hari esok. Pertanyaannya, mau nggak kita memperlakukan Dia sebagai Allah yang hidup? Teman-teman, karena itu mari kita tanyakan kepada diri kita beberapa hal. Yang pertama, menurutmu apa bedanya kalau orang Kristen itu menyembah Tuhan yang mati ketimbang Tuhan yang hidup?
Tadi sudah kita renungkan, tapi menurut kamu sendiri nih, kalau kita menyembah Allah yang mati, kira-kira apa dampaknya dalam hidup kekristenan kita? Apakah mungkin akan menjalani hidup dengan cara yang berbeda gitu? Kalau orang Kristen sekarang menyembah Allah yang hidup atau Allah yang mati, apakah ada perbedaannya? Nah, teman-teman, yang kedua, apakah kamu pernah memiliki momen di mana kamu merasa hidupmu sudah tidak lagi ada harapan? Mungkin kita pernah mengalami momen itu dalam hidup kita. Ketika kita ditinggal oleh orang yang dikasihi, ketika rasanya hidup ini bebannya begitu berat, mungkin ada momen-momen di mana kita sudah hilang harapan. Coba ingat-ingat lagi momen itu dan ceritakan kepada teman-teman. Siapa tahu ada momen-momen itu di mana wajar terjadi dalam hidup kita mengalami momen hilang harapan. Nah, tapi teman-teman, yang terakhir, mari kita bertanya kepada diri kita, jika kebangkitan Yesus mengubah segalanya, bagaimana seharusnya kebangkitannya mengubah hidupmu secara pribadi? Kalau dunia tidak lagi sama sejak Yesus bangkit, bagaimana sekarang hidupmu secara pribadi itu berubah? Apakah itu berarti engkau sekarang mau menghidupi hidupmu sekarang, memperlakukannya sebagai Allah yang hidup? Apakah itu berarti mungkin kita mau hidup dengan lebih punya harapan? Apakah itu berarti kita mau punya makna lagi dalam sekolah, dalam hidup, dalam pelayanan, karena segala sesuatu yang kita lakukan bernilai kekal? Nah, jadi teman-teman, apa yang harus berubah dari hidup kita? Cara kita memperlakukan Tuhan, cara kita hidup. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit dan hidup, biarlah Tuhan menolong kita sehingga sejak Paskah ini tidak berlalu dengan sia-sia. Justru setelah Paskah adalah momen di mana kita hidup dengan Allah yang hidup. Tuhan menolong kita dan memberkati kita semua. God bless you all.